Tadi di dalam, coba buka dulu Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Kita baca lagi dulu ya. Dari sini saya akan berangkat menjelaskannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Halo. Oleh Yesus Kristus. Sejak semula. Itu artinya apa? Banyak orang memiliki paham ini begini. Orang baru selamat itu di dalam Yesus setelah Yesus mati di kayu salib. Jadi orang untuk ke surga itu harus di dalam Yesus. Baru mereka ke surga. Siapa yang percaya kepada Yesus di salib itu baru mereka ke surga. Begitu ya. Yang gak percaya masuk neraka. Kan begitu ketentuan Alkitab ya kan? Nah, yang orang kurang tangkap, ketentuan itu dipikir berlaku sejak Yesus mati di kayu salib. Tapi kalau kita merujuk ke sini, bukan. Rencana itu sudah sejak semula. Bahwa kalau orang itu mau menjadi anak-anak Allah, mereka harus ada di dalam Yesus. Loh, kalau kita berpikir secara bodoh-bodoh, konyol dong. Yesus saja belum mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Sementara paham sebagian orang berkata, orang percaya kepada pengorbanan Yesus itu, baru mereka menjadi anak Allah, ya kan? Kenapa mereka berpikir begitu? Karena mereka memahami bahwa konsep keselamatan itu dimulai ketika Adam jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Lupa mereka bahwa penetapan itu, orang itu baru bisa menjadi anak-anak Allah sejak semula konsepnya sudah begitu. Kembali ke ayat tadi. Saya tunjukin. Dalam kasih Bapa di sorga telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya begini, kalau terjemahkan berkata begini, oleh Kristus Yesus itu di dalam Yesus Kristus. Kenapa itu tertulis? Karena Tuhan sudah tahu nanti manusia ini akan jatuh ke dalam dosa, dipersiapkanlah dari semula Yesus sebagai penebusan. Jadi ketentuan itu orang ke surga ke neraka hanya ada di dalam Yesus sejak semula. Paham Bapak? Jadi begini. Contohnya ini Yesus yang sudah direncanakan dari surga sebagai sarana penebusan. Nah, lalu ketentuannya begini. Kalau dia hidup di dalam Yesus sejak semula ini ketentuan ini, dia akan menjadi anak Allah, betul ya? Betul ya, menurut ayat itu ya. Kalau ini tidak di dalam Yesus, dia masuk neraka. Sejak kapan ketentuan itu? Sejak semula. Jadi kalau ada orang berkata, ada orang-orang sejak semula ditentukan dibinasakan, ada orang-orang ditentukan diselamatkan, konsepnya seperti ini. Sejak semula konsep itu begini, bahwa orang hanya bisa menjadi anak Allah itu di dalam Yesus. Itu dari awal sudah didesain seperti itu oleh Tuhan. Nah, ini yang dikatakan dirahasiakan itu. Kenapa Tuhan lakukan itu? Ayat 6 jawabnya. Perhatikan ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Kenapa Tuhan lakukan itu? Supaya terpuji, supaya terbukti kasih Allah itu kepada manusia, itu maksudnya. Dia tidak dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun. Itu murni karena kasihnya kepada kita. Dia lakukan itu sehingga terbukti bahwa kasih Allah itu ada, bukan karena dipengaruhi oleh siapa dan oleh apapun kepada kita, karena Dia adalah Allah yang kasih. Jadi Bapak Ibu paham ya? Yang dimaksud ada orang-orang tertentu ditentukan untuk binasa, ya karena mereka tidak mau hidup di dalam Yesus. Silakan dulu. Nanti kalau perlu saya panggil.